Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Dina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengenalan iklan. Hari ini kita akan belajar mengenai pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam pola penyajian iklan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui struktur iklan. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui kaidah kebahasaan iklan. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita mulai masuk ke materi ya. Pola penyajian iklan. Kamu tentu bisa menemukan iklan di berbagai tempat, baik itu televisi, radio, bahkan kalian pun pasti sering menonton YouTube kan? Nah, di YouTube itu juga kalian bisa menemukan banyak iklan. Dulu, sebelum ada TV, sebelum ada internet, itu orang-orang pun sudah banyak menemukan iklan, seperti ada di surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, tabloid-tabloid, itu juga kita bisa menemukan banyak iklan. Sekarang iklan-iklan yang ada di surat kabar, itu bisa kalian temukan di internet dengan mudah. Tapi kalian juga harus bisa membedakan ya, mana iklan yang bisa kalian temukan di surat kabar dan mana iklan yang memang diperuntukkan untuk berada di internet. Nah, kita mulai. Yang pertama ada iklan media cetak. Seperti yang kalian tahu ya, 2 contoh iklan ini adalah iklan yang bisa kalian temukan di surat kabar dan di koran. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris ini pemasangannya hanya berupa baris-baris saja, seperti yang bisa kalian lihat di contoh. Ada 5 baris, ya kan? Nah, teks yang disajikan juga sangat terbatas. Coba kalian lihat. Ini, lowongan, dibutuhkan pegawai wanita. Tapi yang ditulis itu tidak dibutuhkan, tapi DBTH kan. Nah, ini kalian bacanya dibutuhkan. Pegawai, ini PGWAI, ini kalian baca pegawai. Jadi kalian singkat-singkat. Mengapa disingkat-singkat? Karena porsi dari iklan baris itu sangat terbatas. Media cetak hanya menyiapkan terbatas untuk iklan baris. Maka dari itu, kita sebagai pengiklan harus pintar-pintar mencari untuk menyingkat-nyingkat kalimat-kalimat yang akan kalian singkat, ini yang akan kalian iklankan. Bu, kalau begini apa boleh, Bu? Tentu boleh kalau untuk iklan baris. Jadi kalian memang harus menyingkat kata-kata ini kalau di iklan baris. Jadi ini sebenarnya boleh. Sedangkan di sebelahnya ada yang namanya iklan kolom. Nah, kalian bisa lihat kan iklan kolom ini. Dia biasanya dikotakkan. Terus ada gambarnya. Nah, kalimatnya tidak disingkat, kalimatnya tetap full, kata-katanya tidak disingkat. Nah, inilah bedanya contoh iklan baris dengan iklan kolom. Keduanya tentu bisa kalian temukan di media cetak. Kalian bisa ya lihat sendiri di mana perbedaan dari iklan baris dan iklan kolom. Nah, yang kedua ada iklan elektronik. Tentu iklan-iklan ini kalian tidak asing. Yang pertama ada iklan televisi. Nah, iklan ini sering muncul nih kalau kalian nonton sinetron, kalian nonton kartun, di televisi ini pasti muncul terus nih iklannya, ya kan? Ini mah sudah tidak asing, Ibu tidak akan jelaskan lagi. Yang pasti ada unsur gambar, unsur suara, dan unsur gerak, ya kan? Nah, yang kedua ada iklan radio. Siapa kalian yang sering mendengarkan radio? Nah, di radio tentu juga ada iklan, tetapi iklannya hanya berupa suara-suara saja. Tapi sama seperti iklan televisi, hanya saja tidak mengandung gambar dan gerak, hanya suara. Nah, yang ketiga ini ada iklan film. Iklan film itu sama seperti iklan televisi. Dia ada gambarnya, ada suara, ada gerak. Yang membedakan dia dengan iklan televisi itu, iklan film ini dia munculnya di bioskop. Kalian pernah nonton bioskop kan? Nah, biasanya sebelum film dimulai itu ada iklan. Nah, itu disebut iklan film. Kenapa dibedakan? Ya, karena biasanya iklan yang ada di iklan film ini, yang ada di bioskop, yang sering kalian tonton kalau kalian bioskop, itu kalian tidak akan menemukan itu di televisi. Jadi, ini kita bedakan.
Nah, selain iklan film itu tuh, kalian juga bisa menemukan iklan itu yang di YouTube. Kalian sering kan nonton YouTube, ketika kalian mengklik suatu video di YouTube, awal mula dari video itu pasti ada iklannya kan. Biasanya tuh kalian untuk menghemat kuota, kalian skip iklannya. Nah, itu juga termasuk iklan film, karena dia muncul di awal. Ya. Nah, yang ketiganya ada penyajian iklan berdasarkan isi. Biasanya iklan-iklan ini nih, yang kalian lihat ini nih, 3 iklan ini, kalian temukannya ada di surat kabar. Tuh, jadi media cetak biasanya. Yang pertama ada iklan pemberitahuan. Biasanya ini nih berbentuk poster, ya kan? Iklan pemberitaan itu memberitahukan suatu peristiwa, suatu keadaan atau hal tertentu. Seperti sekarang di masa pandemi, kalian tentu banyak nih menemukan iklan-iklan ini. Waspada, virus corona. Nah, kalian tuh pasti banyak menemukan ini. Jadi, memberitahukan kepada masyarakat, ini loh ada sebuah virus yang namanya virus corona. Kita harus berhati-hati dengan virus ini, karena virus ini berbahaya. Nah, di iklan pemberitahuan itu, dia memberitahukan detail-detail apa itu virus corona, mengapa kita harus hati-hati dengan virus corona, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada iklan layanan masyarakat. Kalian mungkin susah membedakan antara iklan pemberitahuan dengan iklan layanan masyarakat. Pokoknya ingat saja, kalau iklan pemberitahuan itu, dia lebih ke mengenalkan. Ini loh, ada virus baru, namanya virus corona. Misalnya lagi, oh ini loh, misalnya ada badai topan baru, namanya badai ini yang akan terjadi di bulan ini. Nah, itu adalah iklan pemberitahuan. Tapi kalau iklan layanan masyarakat, biasanya dia tuh mendorong masyarakat, menyarankan masyarakat. Seperti ini, kita semua harus memakai masker. Nah, berarti kita didorong, kita disarankan, kita dianjurkan untuk memakai masker. Untuk mencegah apa? Mencegah virus corona, supaya tidak masuk ke tubuh kita, seperti itu. Jadi, perbedaan antara iklan pemberitahuan dan iklan layanan masyarakat itu seperti itu ya. Nah, yang ketiga ini ada iklan penawaran. Iklan yang kalian lihat di TV, iklan yang menjual barang, menjual produk makanan, atau juga ada yang iklan lowongan pekerjaan, iklan jual rumah, iklan jual mobil dan lain sebagainya, itu disebut iklan penawaran. Ini di sini Ibu cantumkan contoh satu saja, iklan lowongan pekerjaan. Tapi bisa juga kalian mencantumkan itu iklan, misalnya iklan jual baju atau jual peralatan elektronik, boleh di sini kalian, karena dia juga dia tuh menawarkan sebuah produk atau jasa gitu. Nah, selanjutnya struktur iklan. Struktur iklan itu tidak ribet. Struktur iklan itu simple. Yang pertama tentu kalian harus mengenalkan sebuah produk dong. Apa nih yang akan kalian iklankan? Kalian harus paham. Kalian harus tahu. Maka dari itu biasanya judul yang besar itu adalah nama produk biasanya dalam sebuah iklan. Nah, yang kedua ada pernyataan persuasif. Iklan itu kan bentuknya teks persuasi ya, jadi harus mendorong masyarakat untuk membeli sesuatu misalnya, atau menawarkan jasa untuk masyarakat. Nah, kalimat-kalimat yang kalian pakai tentu harus persuasif. Ayo belilah, ayo belanja, misalnya seperti itu ya. Lalu ada slogan, biasanya harus ada kata-kata slogannya. Seperti nih, contoh yang Ibu kasih di sini nih. Belanja Tokopedia saja. Nah, itu disebut sebagai slogan. Jadi, slogan itu adalah kalimat, tapi kalimatnya itu harus yang menarik, supaya masyarakat itu tertarik, seperti itu. Lalu ada gambar dan logo perusahaan. Di sini kan, supaya lebih menarik minat masyarakat, misalnya, khususnya anak-anak muda dalam berbelanja tuh, nih, dicantumkanlah nih si. Nah, supaya lebih menarik minat masyarakat nih, mereka ada di sini. Nah, terus apa logo perusahaan? Ini loh logo perusahaannya. Oh, di si Tokopedia yang mengiklankan ini. Dia bekerja sama dengan BTS. Tentu dengan gambar yang seperti ini, dengan poster iklan yang seperti ini, masyarakat tentu tertarik dong untuk membuka. Oh, apa sih Tokopedia itu? Akhirnya mereka berbelanja di Tokopedia. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kaidah kebahasaan iklan. Kaidah kebahasaan iklan itu juga tidak repot, tidak seperti teks-teks yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Kaidah kebahasaan iklan itu cukup persuasif, membujuk, mendorong. Pokoknya itu yang disebut sebagai sifat imperatif ya, karena kan iklan itu adalah
teks persuasi, teks yang mengajak, yang mendorong, yang menganjurkan orang-orang untuk membeli suatu produk, membeli suatu jasa. Jadi itu harus imperatif, karena dia harus meminta, mengajak, ayo kita berbelanja, ya, ayo kita les misalnya. Kan ada tuh iklan-iklan dari tempat bimbel seperti ruang guru dan lain-lain tuh. Nah itu juga dia harus imperatif kata-katanya supaya orang tertarik gitu. Nah selain itu iklan juga tidak harus panjang. Jadi ketika nanti kalian ibu suruh untuk membuat iklan, ibu tidak mau ada iklan yang banyak paragraf-paragrafnya, itu tidak perlu, tidak seperti teks-teks yang sebelumnya ya. Jadi iklan itu cukup singkat, padat, jelas, tapi mudah diingat, mudah dipahami. Produk atau jasa apa yang akan kalian iklankan, seperti itu. Seperti tadi tuh iklan Tokopedia itu kan dia hanya ada satu kalimat, ya kan? Hanya 3 kata dalam satu kalimat. Itu pendek banget kan, tapi itu juga iklan, itu iklan yang sangat menarik kan. Jadi tidak perlu ada kalimat-kalimat yang panjang di dalam iklan. Dan sekian materi untuk hari ini. Ibu sudah masukkan tugas ke dalam Google Classroom. Jangan lupa kalian kerjakan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi ibu di grup WA. Sampai jumpa.